Ada sapi besarnya sapi dari besar nih. Nak kita pengen makan daging, nak disembelih kebanyakan gino daging. Jadi kita seset bae daging. Bisa begini hukumnya. Hukum. Pertama hukumnya zolim dia, sakit. Kedua daging itu jadi najis. Daging yang diseset jadi najis. Karena apa? Balangnya masih itu, sapinya itu masih itu. Jadi yang daging tadi yang diseset tadi najis. Atau kambing, pengen makan kambing, nak letak kambing sikok saya, jadi ditetaplah kakinya sikok. 4 kan kaki kambing. Hah? Ini yang 4 ikut. Kita letak sikok ni kan? 3. Masih baca tak? Masih baca. Jadi ada orang sikok. Ini cerita Allah lah, mana cerita benda apa itu? Mulai dari satu pek. Ada budak sikok. Kalau balik dari santri, ada orang tua nak ini lihat. Ya, kalau misal aku punya kambing, pengen aku makan daging kambing, aku tetaplah kakinya sikok. Boleh? Mana boleh pak? Malam najis itu daging. Nak mana jalan? Panik malah boleh. Memang itulah hukum. Mana yang bagangnya masih itu, bagian dari dia bimbing, itu najis hukum. Waktu jelas kenapa aku tanya mana jalan. Ini mudah kita tahu jalan pincang, iyalah puluh pincang kakinya hilang sikok, tak nyambung udah sampai. Wah itu nanya jalan memang, bukan nanya jalan hukumnya najis, jadi bukan nanya jalan kambing tadi. Tak boleh. Bulu hewan. Nah, bulu hewan ini ada 2 pendapat. Kata ulama, bulu hewan yang boleh dimakan, walaupun dia lepas dari badan, dia tidak najis hukumnya. Tapi bulu hewan yang tidak boleh dimakan, dia lepas, hewannya masih hidup, hukumnya jadi najis. Tapi ada juga pendapat perihal masalah bulu kucing. Ya, bulu kucing. Bulu kucing ini kata ulama, walaupun ada sebagian nyatakan boleh, tidak ada jadi najis, lemak lembek hukumnya hati-hati. Bulu kucing itu kan tidak boleh dimakan. Kucing ini kan hewan, salah satu hewan yang disayangi oleh Rasulullah. Sahabat Nabi ada saking sayangnya sama kucing ini, Abdurrahman bin Sakhar, dijuluki siapa? Abu Hurairah, bapaknya kucing. Jadi walaupun ada, tidak apa-apa kalau kucing itu juga tidak kejimaan, mau tidak kejimaan. Cuma kalau kita terawang, kalau kucing begaut itu tetap pun, tapi kita tidak jimaan. Itu ayamnya masih ada, belum hilang. Ada yang ngomong tidak apa-apa, karena ayam itu boleh dimakan. Bulu burung dilepas dari badan, ada yang ngomong tidak apa-apa, karena itu burung itu halal dimakan. Cumanya kalau memang kita ini sengaja nyabut bulu itu dari hewan, sakit Pak. Ya, bulu itu sengaja yang kita cabut, sakit. Kita cabut, tinggal sampai putus sakit. Ini kalau dari hukum najis atau tidak najis. Tapi kalau dari hukum sisi kita manusia ini, rasanya tidak pantas menyambut bulu hewan, kecuali dia lepas hewan. Jadi kita ni walaupun hidup kita ni sesama manusia,
kita tidak boleh zalim juga dengan binatang. Tidak boleh berzalim dengan binatang. Anak bapak dari dulu bukannya memang tidak pacak ngingon binatang, tidak pacak. Ngingon iwak tidak kamu, ngingon ayam tidak kamu. Kucing dulu sempat lama, tapi tidak lama. Kan anak kakak anak galak, tidak lama itu lagi. Kalau anak pribadi anak rasa tidak perlu. Tapi kalau kita ni belaga, ya, memang kita ikhtiar kita manusia kehidupan kita. Dengan iwak sengaja. Kemarin di Jepang iwak tu ikut. Iwak koi. Baru nyampe di rumah. Makanannya tadi jauh kan tak ada. Dibersih ke. Sehari lagi tu sikok mati. Kenapa lah ni mati tempatnya. Tak lama sikoknya pula mati saudara. Mungkin ada tangannya tak. Anak juga tahu juga bapak ada sekarang. Kalau ingin binatang, iwak, ayam, apa pun itu yang memang kita kogo, pecah. Iwak kan dikogo, iwak ada gelap. Nah jangan dia terdewe tunjuk lewat. Siang dia terdewe. Nah, ngomong dewean dia itu, hewan nak kate, ya tak? Dia mau kacau, ngetek lah itu. Siang, ayam juga, ayam yang tidak kita lepaskan, tunjuk lewatnya. Anak tu kadang tidak mudah perlu kalau binatang. Nak lepas lah. Ujung-ujungnya mati, ikut. Menyesal. Maka tak baca barangnya tak. Ya. Jadi balik ke cerita tadi. Bulu hewan yang dia tidak boleh dimakan itu kedudukannya najis. Lain halnya dengan kucing. Kucing itu masih agak beda pendapat. Karena memang kucing ini salah satu hewan yang disayangi oleh Rasulullah. Abi Hurairah itu saking banyaknya kucing digelari bapak kucing. Namanya sudah banyak. Dia paling main di rumah. Yang kita dulunya tidak tahu. Jadi kalau kita sholat tidak perlu nak diawasi dulu tempat sholat pikso, mati kaca pemisah. Ada perlu kucing. Jangan. Pening dewek pala. Ya, pening dewek pala. Jadi yakin kan? Jangan was-was. Dan kalau memang kejimaan yang ada kotoran apa, buang dulu. Ini barang yang tak terjima. Bulu-bulu. Kemudian Bapak hadirin sekalian, masalah najis ini kita boleh hati-hati, tapi jangan kita was-was. Anak tak pernah malam-malam didatangi budak. Nangkunglah, tidak tanggung umum. Dia ni buang was-was. Sudah ya. Datang rumah Ustaz, nak nanya. Anak baru balik. Baik, ikut masuk dulu. So, nanya lah itu. Aku ni Ustaz, galak was-was semayang di masjid, di musola. Apa je? Itu kan kalau melakukan masjid musola itu kan pasing itu kalau bercampur dengan tai kucing. Jadi dia tu. Jadi yang kita pijak tu Ustaz najis. Pening pala aku ni. Dia itu kan ngaduk semen Ustaz, dicampurnya dengan pasir. Pasir itu kan ada tai kucing. Nah, dijadikannya lantai, jadikannya aduk angin. Jadi kita semayang ni, Mama, kau cari tempat lain deh semayang. Carilah tempat yang kilo-kilo tak kata semen, tak kata atukan, tak usah cari langgar kayu lah. Cari masjid yang baik kayu. Tidak cari itu. Kalau seandainya modern itu cara mikir, laju kita ni najis kalau, ya, tidak. Mana yang tahu pasti kita. Dan kamu yang sudah di pinggir jalan, barang-barang yang memang kita tidak pacak menghindarinya, kita tidak tahu, tidak pacak terdeteksi
najis lagi mana najis? Waktu ngantuk sambil main, kalau pasir mana najis tai kucing? Jadi mah, ajo sayang itu model macam cara mereka. Nah, jadi kalau ada was-was, memang mau was-was ini bahaya lah. Dia giliran semayang takbir dengan amunnya. Allah, yang muda itu. Allah. Nah, gitu. Jadi bukan masalah itu bebas. Galau-galau, cak ini was-was. Was-wasnya ini galau-galau. Punya pendirian aja. Yo, dia ragu. Masuk tidak. Nah, kita nih hati-hati boleh cari misalnya ada energi sudah salah. Tidak boleh lah dibikin kesehatan dari apa campur apa awet. Nah, penting para model main. Ya, dan mana yang nampak hati sudah bersih. Ada masjidil haram dengan Jezul. Ah, iya. Kemudian najis. Kita boleh hati-hati, tapi jangan sampai was-was. Banyak macam kul a'udzu birabbin nas. Kalau misal punya sifat was-was. Kamu baca ini, Pak. Wong segala bila kan itu. Padahal sudah dimatinya pokok. Dah sudah mati. Kalau tu mati belum ni pokok. Mati belum. Kadang balik sudah was-was, tapi bukan was-was yang tidak benar, itu was-was benar. Hati-hati dia tu. Nanti rajulnya sudah dosa tak boleh was-was. Lain urusannya. Lain urusannya. Kalau ke kampung ini hampirnya tadi lemak lagi tadi tinggal lagi. Lain urusannya. Makin was-was tadi bukan di masalah ibadat, ke masalah najis. Kemudian kesempatan kali ini kita melanjutkan materi pelajaran kita perihal masalah haid. Haid ini punya mujizat. Cuman kita ni belajar dulu karena kita bakal dimintakan menjawab kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami, sebagai bapa, sebagai kepala rumah tangga bakal dimintakan menjawab. Kalau seandainya kita tidak benar mengetahui rumah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Aqalul haidi yaumun wa lailatun wa ghalibuhu sittun aw sab'un wa aktsaruhu 15 yawman bilayaliha. Paling sedikit haid itu sehari semalam. Wong haid itu paling sedikit sehari semalam. Sedangkan umumnya biasanya 6 ataupun 7 hari. Ini biasa. 6 atau 7 hari ini biasa. Dan maksimalnya paling banyak masa haid itu 15 hari. 15 hari, 15 malam. Paling banyak. Jadi patokan kita 3. Paling dikit, waktu yang biasanya, dan paling banyak. Paling dikit sehari semalam. Biasanya 6 atau 7 hari. Paling banyak 15 hari, 15 malam. Memang payah Pak dalam terkait sama mulanan. Dia memang tak ada ngasuh. Ya. Paling tidak kita tahu. Paling tidak. Jadi kalau haid itu ada darah keluar sehari semalam, 24 jam dia keluar. Pada masa 24 jam dia keluar terus. Walaupun keluarnya tidak kontinu keluar terus tidak. Misal dohor dia keluar. Asal tidak tunggu terus. Tidak boleh langsung. Maghrib dia belum keluar. Tunggu. Isya dia keluar berarti haid.
sehari semalam headnya, tetap dia hitung darah head. Tapi kalau zuhur tadi dapat, asar dapat, maghrib dapat, isya, subuh, zuhur, asar, pokoknya 24 jam itu. Tidak sampai 24 jam darahnya berhenti, berarti bukan darah head. Mau tak kamu lanang kita? Ya, paling kita tahu betina itu headnya paling cepat sehari semalam. Biasanya 6 atau 7. Ini biasa pasangan 6 atau 7 hari ini pasangan. Paling lama 15 hari. Nah, paling lama 15 hari ini. Berarti ya, misal kita punya anak ataupun punya bini. Sudah lama ya kerjanya. Rumah kita nih head. Kamu telah berapa ni? Ini lagi ke 15 kan? Besok dah masuk 16. Ingatkan hari ini. Habis 15 masih keluar, masih ada darah hari ke-16. Berarti dia tidak termasuk darah head yang hari ke-16 tadi. Dia termasuk darah istihadah, darah penyakit. 15 hari terhitung head. Tapi hari ke-16 tidak dihitung head lagi. Wajib dia sholat. Wajib dia sholat. Darah istihadah itu darah penyakit. Mungkin dia ini ada sakit apa, sangkan dia ini masih untuk darah. Banyaklah, tidak ada main lagi umuman kecatnya. Sudah habis kecatnya ini. Ada ni lah. Habis masa main. Tak mana postan. Mula 50 je tak mana post tu. Iya. Sudah ini bela. Masa habis. Nanti lewat ke mak langkah kita. Turun mana petai. Itu paling dikit biasanya dan paling banyak. Kemudian wa aqallut tahur wa aqallut tuhri bainal haidataini 15 yawman wa ghalibuhu 24 yawman aw 23 yawman wa la hatta li aktsari wa aqallu nifas majjatun wa ghalibuhu 40 yawman wa aktsaruhu 60 yawman. Ini cerita langsung masalah nifas. Jadi tadi paling dikit head sehari semalam, biasanya 6 atau 7 hari, paling banyaknya 15 hari 15 malam. Adapun sedikitnya masa suci dari 2 head. Nah, bersih dari head yang satu ke head yang lain, masa suci adalah 15 hari. Masa sucinya 15 hari. Umumnya 24 ataupun 23 hari. Dan tidak ada batas paling banyaknya. Jadi suci antara dua head itu 15 hari. Kalau seandainya kata guruan sebelum head pertama dapat, sebelum 15 hari dia dapat head lagi. Lagi bisa, lagi bersih. Mau head lagi, itu bukan darah head, itu darah penyakit, periksa apa. Tapi kalau dia 15 hari keluar lagi, itu darah head. Paling dikit, biasanya 23 ataupun 24 hari. Mengenapkan sebulan dari yang biasa yang pertama. Dan paling banyak tidak katik batasnya. Wong mana dulu Bapak hadirin sekalian? Wong mana dulu? Kadang dalam setahun itu, kadang cuma head 3 kali. Datang head. Karena wong ada penyakit itu. Penyakitnya itu kista. Penyakit kista. Penyakit kista itu yang kata orang agak saruna hamil, ya. Obat penyakit kista itu sikok beranak. Jadi man dia jadi
campur tadi jadi janin tadi. Nah janin itu yang bakal mengeluarkan yang namanya kista. Karena anak ini bukan ngomong anak ini nyaksi. Kista itu mana keluar, pecah agar, kumpulan darah, pecah agar. Jadi pas nak melahirkan anak pertama itu lama bukaan, lama nih ya. Sehari semalam masih bukaan dulu, besoknya masih bukaan dulu. Dak-idaknya itu WC keluar agar, pecah agar warna merah. Habis dari situ keluar bukaannya tetap lahir. Ternyata kata dokter itulah kistanya. Kistanya tadi keluar. Uji wong lama dulu obatnya kista itu melahirkan. Tidak payah operasi, melahirkan. Cuman bagian nak punya tadi. Kadang dia itu ngalangi sifat. Jadi paling banyak tidak terbatas bersihnya. Apalagi kalau sudah masuk umur, bersih dulu. Menopause. Mana riwayat menopause. Kemudian masalah nifas. Paling sedikit masa nifas itu, paling sedikit masa nifas. Nifas ini kan darah lahir habis melahir. Paling sedikit 1 tetes, 1 tumpahan, majah, 1 tumpahan. Habis lahir kan keluar. Habis lahir tak keluar lagi dah. Memang batas itulah nifas. Tak doanya. Cuma karena aku tidak nifas. Sudah waktu sedangkan cuma nifas. Itu paling sedikit. Paling umumnya kebiasaannya wong nifas itu 40 hari. 40 hari 40 malam. Itu biasanya. Dan paling banyak nifas itu 60 hari. Jadi paling dikit tadi setetes, biasanya 40, 60 hari paling banyak. Sama rumusnya dengan haid. Lewat 60 hari masih keluar darah, dia wajib sholat. Karena darah itu bukan darah nifas. Darah itu namanya darah penyakit, darah istihad. Itu masalah haid. Kemudian wanita yang mengeluarkan darah haid itu paling cepat umur 9 tahun. Paling cepat umur 9 tahun. Anak-anak yang pertama umurnya 11 tahun. 11 tahun. Sudah haid, sudah men. 11 tahun. Umumnya pada umur 15 tahun. Dan tidak ada batasan untuk masa akhirnya. Jadi ada yang sudah besar, kelas 1 SMA, umur 16, 17, bahkan ada yang umur 20 baru haid. Ada. Beda-beda, umur itu beda-beda. Ini sekilas masalah haid ini. Nah, ngerti yang beda sekilas senyolah ya. Kalau baca ngerti, dia baca jelas deh. Ditanya umum masih udah kita anak kita lebih lanjut tahu. Kalau kamu lebih dari 15 lagi, sholat, jangan tidak sholat. Karena darah itu bukan darah haid, betul so tidak sholat. Itulah wong betina nih, harusnya perhatian. Kapan dia misal mulai haid? Tandoi kalender tanggal 15 bulan 12 haid, hari pertama. Kalau ditanya itu rumah itu, berarti kalau tanggal 30, berarti lah 15 hari. No, aku di tanggal 31 masih haid. Bukan lagi haid. Hari ke-16 ini. Sudah bismillah. Ambil wuduk sholat. Mandi wajib, wuduk sholat. Ngapa? Darahnya itu bukan darah haid. Karena batasan syariat itu 15 hari. Lewat dari situ habis. Masa haidnya habis. Sudah masuk masa dia untuk sholat. Oke. Itu perihal masalah. Kemudian melanjutkan bab selanjutnya. Ini yang
Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darin faslun a'dzarus salati isnani an-nawmu wan nisyan. Uzur salat itu ada dua. Ya. Uzur salat itu ada dua. Uzur salat. Arti kata kalau tidak salat dengan alasan dua ini dia dimaafkan. Kalau dia tidak salat dengan alasan dua ini dimaafkan. Apa? Yang pertama an-naumu, tidur. Ya, belum dijelaskan. Jangan tidur terus saja. Yang kedua lupa. Jadi dua hal ini yang menjadi dimaafkan seseorang itu karena dia tidak ada salat. Tetapi dia tetap wajib membayar qada salat. Dia tidak berdosa baik. Misal dia ngantuk tertidur tadi sebelum zuhur. Tidak terbangun-bangun buang azan asar. Dari sebelum zuhur tadi tidur hutang ni ambil kawan dia sampai asar buang azan baru bangun. Dia tadi rasa capek, taruhlah dia sip malam bergawe, misal capek dan segala macam. Dekat yang bangun kenyang. Jadi dia tadi tidur lewat salat zuhur, dia tidak berdosa karena dia tidurnya. Tapi dengan catatan, tidak kata yang nak dipesankan nak buat bangunkan dia. Kalau ada orang yang dipesankan, pesan dia dulu. Misal, balik gawe, bubuk. Aku ni aku yang tak kuat yang mantap. Jam 11:30 siang. Aku nak tidur. Aku takut lewat zuhur ke jam 2 bangunkan aku. Aku nak semayang zuhur. Nah itu caranya kalau ada wong. Tapi kalau tak ada wong, dimaafkan dia ketiduran. Tapi dengan catatan, dia inilah berusaha dulu untuk membangunkannya. Besar, alarm jam beker, sudah disetel lagi apa, lagu bunyi kalau tidak bangunnya, dia dimaafkan. Tidak sholat itu dimaafkan, tapi tetap wajib dibayar. Bukannya karena dia dimaafkan, tak lantas dia tidak wajib dibayar, tidak. Tetap wajib dibayar. Contohnya, itu. Sholat subuh juga, Pak. Sholat subuh itu kan kita ni ketiduran. Kita ni kadang ketiduran karena banyak faktor. Pertama, memang kadang sengaja niat begadang. Mau besar malam-malam lagi, berkelakar jam 11, setengah 12 baru balik. Belum pula baca tidur. Kalau jam 1, setengah 2 baru baca tidur. Wajar besok buku kesiangan. Ya. Jadi uzur ini memang dikatakan uzur, cuman banyak faktor yang menyertainya. Hidup tu uzur memang tidur, cuman faktornya nak diterima dulu. Mengapa sangkan dia ketiduran? Jadi kalau kejadian yang tadi bisa zuhur dia ngantuknya, nggak hidup punya jam beker, nggak hidup punya alarm di HP. Saking dia ngantuk tidak keluar lagi di suara. Itu gelapnya itu. Asar dia bangun. Wong azan asar dia bangun. Dia tidak berdosa. Karena dia sudah berikhtiar untuk bangun tetapi tidak bangun. Dia nyari wong di rumah untuk bangun ke dia tak kata. Dia ketiduran, dia tidak berdosa. Tapi wajib bayar qada. Yang zuhur ketinggalan dan dibayar. Boleh aku sembahyang waktu asar? Boleh. Habis salat asar, dia tidak boleh salat sunat. Ya, habis salat asar. Yang tak boleh